Ini adalah kisah tentang persahabatan seorang anak yatim piatu dengan seekor anjing yang ditemukannya di hutan. Anjing itu tumbuh dengan pesat dan besar, hingga suatu hari penduduk desa mengusirnya karena takut akan kehadiran anjing itu. Anak itu pun terpaksa tinggal di hutan. Semua yang mendengarkan kisah ini pasti akan meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi di desa itu? Mari kita simak kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Ardi. Ia adalah seorang anak muda yang kehilangan kedua orang tuanya akibat wabah penyakit yang melanda desanya beberapa tahun lalu. Kini, ia tinggal sendirian di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, sebuah rumah reyot yang hampir tak layak disebut tempat tinggal. Meskipun hidup dalam kemiskinan dan kesepian, Ardi adalah sosok yang tangguh. Setiap hari, ia bekerja serabutan, mencari kayu bakar di hutan, membantu para petani, atau membersihkan halaman rumah penduduk demi mendapatkan upah sekadarnya untuk makan. Penduduk desa seringkali memandang Ardi dengan rasa iba, tetapi tidak sedikit pula yang menghindarinya, menganggapnya pembawa sial karena nasib malangnya. Namun, Ardi tak pernah mengeluh. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh ketabahan. Malam-malamnya ia habiskan di bawah temaram cahaya lilin kecil, memandangi langit berbintang dari celah atap rumahnya yang bocor. Di balik semua kesulitan itu, Ardi memiliki hati yang besar. Ia selalu menyempatkan diri menolong siapa saja yang membutuhkan, bahkan binatang kecil yang terluka sekalipun. Namun, di dalam hatinya yang penuh kebaikan, ada kekosongan yang tak bisa ia isi sendiri. Kehilangan keluarganya membuatnya sering bertanya-tanya, apakah ia akan selalu hidup sendirian seperti ini? Meskipun begitu, Ardi tetap berharap bahwa suatu hari hidupnya akan berubah, dan kesepian ini akan berakhir. Ia hanya belum tahu bagaimana atau kapan harapan itu akan terwujud. Suatu hari, ketika Ardi sedang mencari kayu bakar di hutan, ia mendengar suara lemah di antara semak-semak. Suara itu terdengar seperti tangisan kecil, nyaris tertutup oleh deru angin dan dedaunan. Dengan penasaran, Ardi mendekati sumber suara. Di sana, ia menemukan seekor anak anjing kecil yang tergeletak tak berdaya, tubuhnya penuh luka, dan napasnya terengah-engah. Anjing itu terlihat sangat kurus, bulunya kotor dan kusut, membuatnya hampir tak dikenali sebagai seekor anjing. Ardi merasakan dorongan kuat untuk menolong makhluk kecil itu. Tanpa ragu, ia mengangkat anak anjing itu dengan hati-hati, seolah-olah ia sedang menggendong sesuatu yang sangat rapuh. Setelah kembali ke gubuknya, Ardi segera membersihkan luka-luka anak anjing itu. Ia menggunakan air hangat dan kain yang dimilikinya untuk membalut tubuh si kecil yang menggigil. Makanan terakhirnya, sepotong roti kering, ia berikan tanpa berpikir panjang. Anjing itu perlahan memakan makanan tersebut, meski dengan mata yang penuh ketakutan. Ardi menatap makhluk kecil itu dengan senyum hangat, lalu berkata, "Jangan khawatir, kamu aman sekarang. Aku akan menjagamu." Hari itu menjadi awal dari ikatan persahabatan yang tak tergantikan. Anjing itu, yang kemudian ia beri nama Gala, mulai pulih di bawah perawatan Ardi. Setiap hari, Gala semakin ceria, dan tawa kecil dari Ardi mulai terdengar di gubuk yang sebelumnya sunyi. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang Gala. Dalam beberapa bulan saja, ia tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuhnya yang kecil berubah menjadi besar, bahkan lebih besar daripada anjing-anjing biasa di desa. Bulu hitamnya yang mengilap, gigi taringnya yang tajam, serta tatapan matanya yang penuh tenaga membuatnya terlihat mengagumkan sekaligus menakutkan. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka memandang Gala dengan ketakutan. "Itu bukan anjing biasa," bisik seorang warga. "Dia makhluk pembawa bencana," kata yang lain dengan nada berbisik, namun cukup keras untuk didengar Ardi. Meski Ardi tahu Gala tidak berbahaya, rumor itu menyebar dengan cepat. Penduduk mulai menjauhi Ardi, bahkan beberapa dari mereka memintanya untuk menyingkirkan Gala. Tetapi Ardi tidak bisa melakukannya. Gala adalah sahabatnya, satu-satunya teman yang ia miliki di dunia ini. Namun, ketakutan penduduk semakin menjadi-jadi ketika suatu malam, Gala mengejar sekawanan serigala yang menyerang kandang ayam milik warga.
Bukannya berterima kasih, penduduk justru menganggap Gala sebagai ancaman. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengusir Ardi dan Gala dari desa. Dengan hati yang hancur, Ardi mengemasi barang-barang kecilnya. Ia menggenggam erat leher Gala dan berbisik, "Tak apa, selama kita bersama, kita akan baik-baik saja." Ardi dan Gala meninggalkan desa yang pernah mereka sebut rumah, menuju ke hutan belantara yang gelap dan sunyi. Hari-hari awal di hutan tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi hujan deras tanpa tempat berteduh, rasa lapar yang terus menghantui, dan ancaman dari binatang buas. Namun, Gala, dengan tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa, menjadi pelindung sejati bagi Ardi. Ketika serigala datang, Gala mengusir mereka. Ketika malam menjadi terlalu dingin, tubuh besar Gala menjadi tempat Ardi bersandar untuk mencari kehangatan. Dalam kesulitan itu, persahabatan mereka semakin erat. Ardi dan Gala mulai membangun kehidupan baru di hutan. Mereka menemukan sumber air jernih di dekat pohon besar, dan Ardi membuat gubuk kecil dari kayu dan daun-daun kering. Setiap pagi, Gala menemaninya berburu buah-buahan liar dan menangkap ikan di sungai. Meski jauh dari kenyamanan, Ardi merasa bahwa bersama Gala, ia memiliki keluarga yang tak tergantikan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih merindukan desa dan orang-orang yang dulu pernah ia kenal. Ia bertanya-tanya, apakah mereka pernah menyesal telah mengusirnya? Hujan deras mulai turun, membasahi desa yang telah mengusir Ardi dan Gala. Awalnya, penduduk desa menganggap hujan sebagai berkah setelah kemarau panjang. Tetapi, hari berganti minggu, dan hujan tak kunjung berhenti. Sungai yang mengalir di tepi desa mulai meluap, membawa air yang keruh dan deras. Penduduk desa panik saat air mulai masuk ke rumah-rumah mereka. Bendungan yang menjadi pelindung utama desa retak dan akhirnya jebol, membuat air bah menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Desa itu berubah menjadi lautan air. Rumah-rumah terendam, dan banyak penduduk terjebak tanpa tahu harus kemana. Di tengah kepanikan, beberapa penduduk berhasil mencapai tempat yang lebih tinggi, tetapi banyak yang terjebak di atap rumah mereka. Anak-anak menangis ketakutan, dan para orang tua berdoa agar pertolongan segera datang. Di kejauhan, seorang pria berteriak, "Kita butuh bantuan. Jika tidak, kita semua akan mati." Namun, siapa yang akan menolong mereka? Tak ada yang berani menantang derasnya arus banjir itu. Di dalam hutan, Gala tiba-tiba mendongakkan kepala. Telinganya tegak, mendengar suara jauh dari arah desa. Ardi, yang sedang duduk di samping perapian kecil, memperhatikan tingkah sahabatnya yang tak biasa. "Ada apa, Gala?" tanya Ardi. Anjing besar itu menggonggong pelan. Matanya penuh ketegangan. Ardi mengikuti tatapan Gala dan menyadari sesuatu. Suara jeritan samar terdengar di kejauhan. Tanpa ragu, Gala mulai berjalan ke arah suara itu. Meski sempat ragu, Ardi memutuskan untuk mengikutinya. Saat mereka tiba di tepi hutan, pemandangan mengerikan terbentang di depan mereka. Desa itu hampir tenggelam oleh banjir besar, dan penduduk tampak terjebak di mana-mana. Ardi terdiam sejenak. Hatinya berkonflik. Desa itu adalah tempat yang mengusirnya, memperlakukannya seperti orang buangan. Tetapi melihat anak-anak dan orang tua yang berjuang melawan maut, ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan penuh tekad, ia naik ke punggung Gala dan berkata, "Ayo, Gala, kita harus menolong mereka." Gala melompat ke dalam arus banjir yang deras, berenang dengan kekuatan luar biasa. Penduduk desa yang melihat makhluk besar itu awalnya ketakutan, tetapi mereka segera menyadari bahwa Gala bukan datang untuk menyakiti mereka. Ardi memandu Gala dari punggungnya, menolong satu persatu penduduk yang terjebak. Ia mengangkat anak-anak ke punggung Gala dan membawa mereka ke tempat yang aman. Beberapa warga yang awalnya curiga kini mulai menangis terharu melihat pengorbanan Ardi dan sahabatnya. Setelah berjam-jam menyelamatkan penduduk, tubuh Ardi lelah dan basah kuyup. Namun, ia terus bertahan, berjuang demi setiap nyawa yang bisa ia selamatkan.
Gala juga kelelahan. Tetapi ia tetap berenang tanpa henti, membawa anak-anak dan orang tua ke tempat tinggi yang aman. Ketika air akhirnya mulai surut, Ardi dan Gala telah menyelamatkan hampir seluruh penduduk desa. Penduduk, yang sebelumnya penuh prasangka dan ketakutan, kini hanya bisa menatap Ardi dengan penuh rasa bersalah dan kekaguman. Seorang tetua desa melangkah mendekati mereka dengan air mata mengalir di pipinya. "Ardi, maafkan kami salah menilaimu. Kami salah menilai Gala. Tanpa kalian, kami mungkin tidak akan selamat." Ardi menundukkan kepala, tak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, luka karena pengusiran masih ada, tetapi ia juga tahu bahwa dendam tidak akan memperbaiki apapun. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku hanya melakukan apa yang benar." Para penduduk desa, satu persatu, mendekati Ardi dan Gala, mengucapkan terima kasih yang tulus. Hari itu, untuk pertama kalinya, Ardi merasa benar-benar diterima. Ia tahu, kini ia tak lagi sendirian. Kehidupan di desa berubah total setelah banjir besar itu. Rumah-rumah yang porak-poranda mulai dibangun kembali dengan bantuan semua warga, termasuk Ardi. Ia dan Gala bekerja keras setiap hari, membantu memperbaiki jembatan, menyingkirkan puing-puing, dan membagikan makanan kepada yang membutuhkan. Meski awalnya ragu, penduduk desa akhirnya menerima kehadiran Gala sepenuhnya. Anak-anak mulai bermain dengan anjing besar itu, dan mereka tertawa gembira saat Gala berlari di sekitar desa. Tubuhnya yang besar seolah menjadi perlindungan yang membuat mereka merasa aman. Namun, meski penduduk desa kini menyambutnya, Ardi tetap merasa seperti seorang asing di antara mereka. Ia tidak bisa melupakan bagaimana dirinya dan Gala dulu diusir. Setiap malam, saat desa sunyi, ia sering menatap langit sambil memikirkan kedua orang tuanya. "Apakah kalian akan bangga padaku?" Ia bergumam pelan, berbicara kepada bintang-bintang. Gala, yang selalu ada di sisinya, menundukkan kepala seolah memahami rasa sepi dan ragu di hati sahabatnya. Suatu hari, seorang tetua desa mendatangi Ardi yang sedang bekerja memperbaiki pagar di tepi ladang. "Ardi," katanya dengan suara tenang, "bisakah aku bicara sebentar?" Ardi mengangguk, meski hatinya masih sedikit waspada. Tetua itu duduk di sampingnya, menghela napas panjang sebelum berbicara. "Kami dulu salah menilaimu. Kami takut karena tidak memahami. Anjingmu, Gala, dia berbeda. Dan itu membuat kami cemas. Tapi sekarang kami sadar, perbedaan itu adalah berkah yang menyelamatkan kami." Ardi menatap tetua itu dengan mata penuh emosi. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Aku hanya ingin membantu," jawabnya pelan. Tetua itu tersenyum, lalu menepuk pundak Ardi. "Kau lebih dari itu, Nak. Kau mengajarkan kami apa arti keberanian dan pengorbanan. Desa ini berutang nyawa pada kalian berdua." Kata-kata itu menggetarkan hati Ardi. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai bukan hanya karena tindakannya, tetapi karena siapa dirinya. Setelah hari itu, Ardi dan Gala menjadi bagian penting dari desa. Gala, dengan tubuh besarnya, menjadi pelindung desa, menjaga ladang dari serangan binatang liar dan menemani anak-anak saat bermain. Ardi, di sisi lain, mulai mendapatkan kepercayaan penuh dari para penduduk. Mereka sering memintanya memimpin kegiatan bersama, dari membangun rumah hingga menjaga kebersihan desa. Lambat laun, luka di hati Ardi mulai sembuh. Ia menyadari bahwa meski masa lalunya penuh penderitaan, ia kini memiliki keluarga baru yang benar-benar menerimanya. Pada suatu malam, desa mengadakan perayaan untuk mengenang hari di mana mereka selamat dari banjir besar. Penduduk berkumpul di tengah desa, menyalakan lentera, dan berbagi cerita. Tetua desa berdiri di tengah lingkaran dan mengangkat suara. "Hari ini, kita merayakan bukan hanya kehidupan, tapi juga persahabatan yang menyelamatkan kita. Untuk Ardi dan Gala, yang mengajarkan kita bahwa keberanian tidak mengenal batas." Semua orang bersorak, anak-anak berlarian di sekitar Gala, dan Ardi merasa air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan yang akhirnya ia rasakan setelah bertahun-tahun kesepian.